Shalom, kita akan kembali sama-sama mendengarkan kebenaran firman Tuhan dan renungannya hari ini, terbitan Suluh Injil. Firman Tuhan pada hari ini terambil dari kitab Efesus pasal 6 ayat 1-9. Taat dan kasih. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan, karena haruslah demikian. Hormatilah ayahmu dan ibumu. Ini adalah suatu perintah yang penting, seperti yang nyata dari janji ini, supaya kamu berbahagia dan panjang umurmu di bumi. Dan kamu bapak-bapak, janganlah bangkitkan amarah di dalam hati anak-anakmu, tetapi didiklah mereka di dalam ajaran dan nasihat Tuhan. Hai hamba-hamba, taatilah Tuanmu yang di dunia dengan takut dan gentar, dan dengan tulus hati, sama seperti kamu taat kepada Kristus. Jangan hanya di hadapan mereka saja untuk menyenangkan hati orang, tetapi sebagai hamba-hamba Kristus yang dengan segenap hati melakukan kehendak Allah dan yang dengan rela menjalankan pelayanannya seperti orang-orang yang melayani Tuhan dan bukan manusia. Kamu tahu bahwa setiap orang, baik hamba maupun orang merdeka, kalau ia telah berbuat sesuatu yang baik, ia akan menerima balasannya dari Tuhan. Dan kamu tuan-tuan, perbuatlah demikian juga terhadap mereka dan jauhkanlah ancaman. Ingatlah bahwa Tuhan mereka dan Tuhan kamu ada di sorga, dan ia tidak memandang muka. Demikianlah firman Tuhan. Renungan hari ini dengan judul Kunci Relasi Harmonis dalam Keluarga. Setiap rumah tangga pasti mendambakan kehidupan keluarga yang harmonis. Semua anggota menikmati damai, rukun, saling mengasihi, dan menghormati satu sama lain. Namun, disadari bahwa untuk menciptakan kehidupan keluarga yang harmonis bukan perkara yang mudah. Kunci keberhasilan ada pada partisipasi dan rasa tanggung jawab setiap anggota keluarga untuk mewujudkannya. Setelah mengajarkan tentang prinsip dan pola relasi suami istri Kristen, Rasul Paulus melanjutkan pengajarannya tentang prinsip dan pola relasi yang harus dibangun oleh semua anggota keluarga Kristen. Secara berturut-turut, Rasul Paulus menyebutkan peran setiap anggota, dimulai dari anak-anak. Pertama, anak-anak dalam keluarga Kristen dipanggil untuk menaati dan menghormati otoritas dan kepemimpinan orang tua didasari prinsip ketaatan kepada perintah Allah. Ketaatan kepada perintah ini akan mendatangkan berkat kebahagiaan dan panjang umur. Kedua, orang tua dipanggil untuk mendidik dan membimbing anak-anak dengan benar dan jangan sampai menimbulkan amarah dan dendam di hati anak, sebagaimana cara Allah Bapa mengajar dan menasihati jemaat. Ketiga, para hamba pun dinasihati untuk bekerja dengan rasa hormat dan hati tulus demi menunjukkan identitas mereka sebagai hamba Kristus. Keempat, kepada para majikan diingatkan untuk menghargai hamba mereka dalam takut akan Tuhan. Hal yang unik di dalam setiap peran ini ialah setiap anggota melakukan bagiannya dengan berpusat kepada iman dan taat kepada Tuhan. Dengan mata yang sama-sama tertuju kepada Tuhan, setiap orang tahu bahwa Tuhan juga sedang memandang mereka. Sebagaimana gereja adalah rumah keluarga-keluarga yang bersekutu, demikian pula keluarga adalah gereja rumah bagi jemaat. Kehidupan setiap keluarga menjadi basis persekutuan yang memberi dampak yang besar bagi persekutuan hidup berjemaat sebagai keluarga yang besar di dalam Tuhan. Keluarga kita masing-masinglah yang menopang keluarga besar gereja. Setiap kita di dalam keluarga kita masing-masing
baik sebagai bapak, ibu, anak, atau kerabat, dipanggil untuk membangun relasi yang benar dengan Tuhan dalam iman kepada Yesus Kristus. Kehidupan keluarga kita tidak berdiri sendiri, melainkan merupakan bagian dari persekutuan yang besar dalam relasi dengan keluarga lainnya. Itulah kunci utama membangun kehidupan keluarga yang harmonis, sekaligus kunci untuk membangun kehidupan persekutuan sebagai jemaat. Amin. Demikianlah firman Tuhan dan renungannya hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita. Shalom.